Nah, baik Pak. Jadi eh, setelah kami cek kebutuhan Bapak lebih precise itu sebuah landing page untuk berjualan parfum ya Pak ya? Atau produk kecantikan begitu? Kita sabun, jadi untuk ini kan awal ya. Untuk awalnya sih kita ada produk, ya biar tahu produknya aja, sabun cair. Cuma Baik, kedepannya bakal menambah produk, pokoknya khusus buat laki-laki lah. baik. Jadi kedepannya bakal banyak produk. Cuma untuk launching sendiri kita baru nyoba untuk sabun ini. Gitu. Baik Pak. Kalau boleh tahu produk Bapak bernama apa brandnya? Kita namanya Baste. Baru mau launching sih, makanya ini kebetulan kan kita udah short termnya udah ada, nah medium termnya kita mau buat website kayak Baik. gitu. Oh, I see. Secara nama Makanya brand, kita juga udah ya? planning sih, jadi paralel saya. Oh iya, baik. Nah, secara nama brand terlihat itu ya Pak ya, premium gitu, pasti. Nah, Iya memang, kan buat cowok bukan buat cewek. iya. Nah, jadi landing page tersebut setelah saya cek sebagai referensi Bapak itu memiliki marketplace di luar dari website landing page-nya. Jadi diarahkan ke Tokopedia dan Shopee ya, setahu saya. Kemudian di situ juga ada kolom untuk upload konten Instagram Bapak secara real time begitu. Nah, kebetulan Pak, landing page yang kami sediakan bisa dicek di sini Pak bahwa kami juga bisa membuat fitur serupa. Nah, di sini bagian ini akan otomatis mensinkronkan konten-konten Bapak, tidak hanya di Instagram mungkin, tetapi juga di platform lain seperti TikTok ataupun Twitter jika ada. Nah, kemudian Tapi jual beli di website-nya bisa ya? bisa sekali Pak. Nah, jadi dapat dicek di sini bahwa ini kan produk-produk itu ya, oil dari kelapa ya, essential oil. Nah, ini langsung bisa melakukan proses order di dalam webnya begitu. Nah, untuk penambahan marketplace sendiri itu menggunakan API bernama Sendit. Jadi orang-orang memiliki banyak metode pembayaran, mulai dari Shopee, ShopeePay, Gojek, transfer kredit, debit, semua bisa. Untuk charge-nya sendiri itu Via antara website berarti bisa ya, debit kredit semua gitu bisa diatur ya? betul bisa sekali Pak. Untuk charge-nya itu per transaksi di Sendit itu 0,5 sampai 1,5% per transaksi. 1 sampai 1,5. 0,5% hingga 1,5% Pak. Oke. Iya. Nah, jadi untuk marketplace sebenarnya Bapak bisa mengambil referensi dari Alcoco ini. Nah, untuk iya, saya sih udah lihat tadi. Saya sih dari 3 ini, soalnya kalau yang ini kan kalau nggak salah kayak company profile lah ya, yang DJP ini ya. Baik. Kalau yang ketiga itu kan dia lebih ke travel ya. Jadi kayak sebenarnya sih untuk yang pertama tuh udah oke. Nah, cuma saya ngasih link website juga kalau nggak salah Pak. Ya, untuk link websitenya itu sebentar saya cek lagi ya Pak ya. Yang saya kasih, coba yang saya kasih deh. Nah, saya sih pengennya kurang lebih seperti itu. Apakah maksudnya cuma intinya sih seperti itu? Mungkin ada sedikit modifan. Baik. Dari itu intinya sih dari Digipedia. Soalnya kan saya sama tim nih. Nah, tim saya tuh pengennya yang kayak gitu yang saya kasih. Tapi kalau secara feature sih saya bilang mencakupi. Nah, apakah bisa gitu loh? Iya, kami presentasikan saja ya sekali lagi untuk web dari Bapak di sini pemesanannya. Itu contoh website udah jadi sih, contoh website orang. Iya. Jadi kebutuhan Bapak tadi kami ambil dari situ, dari link tersebut, dari Mills ID ini. Kurang lebih sih begitu, karena pasti saya sih pengennya yang pasti ada company profile ya. Ya, baik. Terus semacam video, terus kayak Bapak bilang Instagram bisa connect. Jadi kalau kita scroll ke bawah Instagramnya juga ada kan. Iya. TikToknya juga ada, semacam itu sih. Kayak gitu-gitu berarti kan udah bisa. Paling sama untuk berjual transaksi jual beli di website
seperti itu sih. Sama kan paling brand identity kayak gitu-gitu. Ya, baik Pak. Kurang lebih kayak gini lah Pak. Coba dilihat-lihat aja dulu. Ya, Kalau fasilitas pasti Bapak udah tahu lah apa aja. baik Pak. Untuk web ini kami jadikan sebagai acuan tadi untuk memberikan portofolio yang sesuai. Iya. Cuma kan ntar kalau memang kita lihat itu bakal ngomong lebih serius, lebih ke detail kan. Ya. Untuk desainnya gitu kan gimana gitu. Ya, jadi kami bisa mengkustomisasi webnya ini dengan referensi Bapak begitu. Jadi kami harus melihat company profile Bapak untuk melihat sistem identitas brandingnya, mulai dari color guide-nya itu. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan penting sih dari teman saya. Dia nanya, ini hostingnya ini based on WordPress atau pakai clean code dia bilang. Jadi ada 2 penawaran ya nanti yang akan kami berikan ke Bapak. Yang satu itu berbasis CMS WordPress, yang satu itu berbasis static. Nah, hanya saja kedua hal tersebut tidak signifikan ya. Mungkin Bapak berasumsi bahwa yang ini itu misalnya berbasis WordPress. Nah, mungkin untuk menggunakannya ke hoster ataupun hostingan yang terjangkau itu akan berat karena ada videonya di sini. Di Mios ini ada videonya. Tetapi jika menggunakan Amazon AWS milik kami. Apa namanya Pak? Amazon AWS. Jadi server kami itu tidak dibagi dengan resources orang lain begitu. Oh, Amazon AWS ya. Soalnya saya harus ntar ngomong ke tim. Terus? Nah, jadi kelebihannya ada 2 begitu. Jika Bapak telah mendapati kasus kebakaran gedung cyber yang mana banyak website yang down. Nah, Niaga Hoster itu seperti itu, Pak. Jadi satu server itu digunakan untuk beberapa website sekaligus. Sedangkan kami itu langsung membeli server VPS, Virtual Private Server, itu ke Amazon AWS. Jadi tidak beli ke Niaga begitu. Niaga itu sebenarnya ya belinya ke Amazon AWS kemudian dijual ulang untuk beberapa website. Jadi dari segi kecepatan itu sangat tinggi begitu. Sehingga orang-orang itu bounce rate-nya rendah. Karena orang-orang kalau lebih dari 5 detik menunggu gambar yang sangat berat, apalagi di HP ya. Nah, bounce rate-nya itu tinggi alias orang-orang itu akan keluar dari web Bapak begitu. Sehingga conversion-nya juga kurang bagus. Untuk buka di HP berarti lebih cepat lah ya. Betul Pak. Apakah Bapak telah melakukan riset singkat begitu kebanyakan pelanggan Bapak dari HP atau dari desktop? Kalau riset sih dari ini based on kompetitor ya, itu biasanya dari handphone lah. Hari gini semua kayak handphone tab sih. Kalau PC desktop tuh udah jarang banget. Sebenarnya sih website ini kan sebenarnya cuma buat identity aja sih. Masa kita ada produk tapi nggak ada website gitu. Baik Pak. Tujuan awalnya sih masih ke situ. Cuma layaknya kita pengennya bisa jual beli lah sekalian. Ya, baik Pak. Jadi setelah Bapak riset sudah ditemukan bahwa visitor Bapak kemungkinan besar memang dari handphone, 70% bahkan kebanyakan klien kami dari handphone. Tetapi saat Bapak cek di sini responsiveness dari webnya itu kurang bagus, alias akan terpotong kalau resolusinya kecil begitu. Nah, sedangkan web-web kami itu didesain secara responsif. Nah, jadi tidak terpotong seperti ini, Pak. Kalau responsif jadi dia menyesuaikan gitu dengan HP-nya gitu ya? Betul, ada yang dari iPad begitu. Juga sama nanti. Langsung scaling. Sesuai dengan resolusi lah ya? Betul, Pak. Oke. Kalau misalnya di sini bisa sekalian domain gitu nggak sih? Betul Pak, nanti kami berikan penawaran domain juga. Dengan masa subscription-nya biasanya 1 tahun Pak, per tahun itu pembayarannya. Per tahunnya berapa sih kalau ini kan pakai Amazon ya berarti ya? Betul Pak. Per tahunnya berapa sih dia? Untuk domainnya sendiri itu 250.000. Nah, untuk Amazon AWS-nya sendiri biayanya itu sangat-sangat bergantung terhadap alokasi budget yang Bapak siapkan. Karena bedanya VPS Amazon dengan milik Niaga,
Amazon itu seperti Bapak beli komputer gitu loh. Jadi RAM-nya itu bisa disesuaikan dengan budget. Prosesor bisa disesuaikan, lokasi server bisa disesuaikan. Jadi mirip seperti Bapak beli server beneran begitu. Sedangkan Niaga itu beli 1 kali, spesifikasinya kami nggak tahu gitu. Ya. Tapi kalau Amazon gitu, dia kelebihannya yang tadi ya. Betul. Yang kalau ada server apa, cuma sebenarnya iya sih, karena ada video ya, kalau ada video ya. Betul. Sama ada backup server lah ya. Betul, Pak. Nah, kalau yang 250.000 itu yang Niaga ya? 250.000 itu domain, Pak. Domain itu berbeda dengan hosting. Domain itu nama. Oh ya, domain. Iya, namanya Bapak ini di sini. Iya. Tetapi ada skenario lain. Jadi videonya Bapak itu bukan autoplay, tetapi harus diklik. Jadi kurang lebih seperti ini, Pak, yang kami buat ini. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Itu jadi kayak hyperlink gitu ya? Kalau di start gitu ya? Ya, tetapi ini langsung frame. Jadi bukan diarahkan ke YouTube begitu. Oh iya. Dari database-nya ya, hyperlink-nya? Betul, Pak. Oke. Kita coba ya. Berarti kalau video consider Amazon berarti ya? Betul sekali, Pak. Oke. Terus kalau tadi server gimana, Pak? Saya kurang ngerti. Kalau server misalnya Niaga itu berapa? Dan kekurangannya apa sih dia? Baik, jadi Niaga itu seperti yang lainnya ya. Ini hanya brand ya, master web dan sebagainya macamnya rumah hosting. Sebenarnya mereka itu bernama shared hosting. Shared hosting artinya di-share dengan pengguna lain. Jadi mereka itu sering maintenance. Biasanya maintenance-nya itu hari Minggu jam 10 begitu. Nah, bayangkan visitor Bapak itu biasanya masuknya ya pas weekend gitu. Kemudian ada maintenance, load-nya tinggi, ya otomatis kecepatan berkurang. Nah, sedangkan VPS ini didesain seperti komputer. Jadi kalau sudah dikasih RAM 2 GB, SSD, prosesor di Singapura, ya sudah akan bekerja terus-menerus. Tidak ada yang namanya maintenance karena dia sifatnya cloud. Sendiri ya? Ya, sendiri begitu. Punya kita. Betul. Oke. Berarti dapat. Nah kan nih AWS bagus nih, harganya berapa nih? Kalau misalnya untuk video yang seperti saya sebut yang contoh tadi itu kira-kira di yang butuhnya yang berapa gitu. Kalau beli di AWS itu speknya tuh belinya kayak gimana sih? Untuk pembelian spek itu kami bisa masuk ke konsol ya, tetapi untuk itu teknisnya tim developer yang lebih tahu. Jadi belinya ya seperti memilih spesifikasinya, Pak. Mulai dari prosesor. Tapi yang Bapak tahu harganya kurang lebih berapa? Saya pengen tahu aja. Kurang lebih lah, bisa lebih, bisa kurang kan. Tapi rata-rata lah. Kalau misalnya saya ngambil, pengen tahu aja harganya, kan bisa dong. Baik, Pak. Jadi saya beri kisaran harga ya. Untuk Scooters ini kan berbasis LMS. Sedangkan web Bapak ini landing page begitu. Nah, jadi saya asumsikan kalau ada videonya itu mirip LMS. Untuk Amazon sendiri biayanya itu per bulan. Dan per bulan ini 400 hingga 700. Kenapa bisa bervariasi? Karena elastik AWS itu. Jadi biayanya itu tergantung dari traffic juga. Biayanya itu elastik, Pak. Nah, sedangkan kalau Niaga itu flat. Kenapa flat? Ya karena saat rame ya emang digunakan untuk orang banyak begitu. Nah, jadi perbedaannya di situ, range-nya itu juga bisa di limit begitu. Jadi sesuai dengan alokasi Bapak di awal budgetnya. Oke. Nah, jadi kami kembalikan lagi ke Bapak, kira-kira Bapak alokasi budgetnya per tahunnya berapa sehingga bisa kami sesuaikan dengan spesifikasi di AWS-nya. Nanti kami buatkan di surat penawaran. Jadi Bapak tahu spesifikasinya nanti seperti apa, begitu, Pak. Iya. Nggak, saya justru pengennya tuh kita sih modal ada ya. Cuma maksudnya saya pengen kan contoh WP kayak begitu tuh. Iya. Nah, itu
penawarannya di harga berapa gitu. Karena kan kita harus masuk budgeting nih. Iya. Karena webnya itu udah disetujui lah sama kita, udah sama timnya itu udah setuju, oh kurang lebih kayak begini, paling ya diedit-edit dikit lah. Tadi warna kan produknya juga beda kan, konsepnya beda, itu lebih ke technical detail lah ya. Cuma pengen tahu aja harga untuk seperti itu web yang kita pengen dengan feature-feature yang kayak begitu di harga berapa gitu. Baik Pak, sebelumnya kami boleh bertanya ya, kan di contoh Bapak, Boleh. sebentar ya, saya cek lagi. Ya. Ya gitu lah. Di contoh Bapak ini pembeliannya lewat Tokopedia ya, jadi Bapak ingin lewat Tokopedia begitu? Enggak, saya pengen bisa di via website. Kalau di Tokopedia ntar kita ada sendiri sih. Ya, Saya baik. mau via website sih. Ya, tim kami sudah mencatat ya kebutuhan Bapak. Berarti yang pertama tidak lewat Tokopedia, tetapi mungkin menjadi opsi ya. Dan Mungkin ada pilihan juga link untuk via Tokopedia sama Shopee juga boleh. baik Pak. Coba aja, saya pengen maksimal deh, websitenya maksimal. Pengen baik. tahu dapat nggak budget kita gitu. Baik Pak. Kita kan tinggal dikurang-kurangin yang nggak penting. Iya. Sebutin aja Pak ya fitur-fiturnya. Berarti kan bisa Shopee link ya kan. Iya. Nah, Terus jadi untuk di recap, poin yang pertama adalah ada opsi untuk membeli lewat marketplace ataupun marketplace lewat website, pembayaran menggunakan Sendit tadi dengan charge 0,5 sampai 1,5%, verifikasi otomatis, ada follow up lewat email juga. Nah, kemudian hal-hal seperti ini, menu-menunya ini harus ada semua ya Pak ya, mulai dari articles, testimonial. Untuk sekian investment ini, ya silakan Pak. Iya komplit. Benar. Baik. Ya. Oh baik. Jadi untuk di recap ini ada kolom produk, kemudian artikel. Nah tujuannya artikel itu sebenarnya lebih dari branding Pak. Jika Bapak sebelumnya pernah mendengar SEO, Search Engine Optimization, itu penting sekali. Iya saya tahu. Itu juga saya rencana mau ke situ juga. Itu malah namanya web pasti SEO juga kan pasti. Iya baik. Nah untuk SEO sendiri, apakah Bapak ingin menggunakan sumber daya Bapak sendiri atau dari kami? Ya kalau bisa satu set ya mendingan dari Bapak sih. Ya baik. Ya kan? Iya. Jadi satu combo lah ya. Dapat harga diskon. Baik Pak. Jadi poin yang kedua adalah adanya SEO. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, mungkin untuk follow up pertanyaan dari kerabat Bapak tadi. Kan kerabat Bapak kan bertanya, apakah ini menggunakan CMS WordPress atau menggunakan native? Mungkin pertanyaan beliau itu native. Native di sini sebelumnya Bapak apakah sudah mengetahuinya? WordPress saya tahu sih, native saya belum pernah dengar. Iya, baik. Kalau WordPress kan kayak blogspot gitu kan dia buat ya, formatnya ya. Betul. Nah, kayak WordPress gitu. Iya. Jadi WordPress ini CMS untuk mempermudah kustomisasi saja begitu. Untuk pembuatan tema sesuai dengan desain yang kita sepakati bersama-sama ya tetap harus mendesain begitu. Nah, bedanya antara statik sama WordPress ini, itu statik secara garis besar itu lebih tidak fleksibel. Misalkan ada perombakan komponen di home-nya ini, Bapak ingin menambahkan komponen tambahan, nah itu lebih tidak fleksibel karena harus coding lagi begitu. Sedangkan WordPress ini kayak tinggal menambahkan komponen-komponen saja. Oh iya ngerti, kayak user friendly lah ya. Betul. Nah, jadi nggak pakai bahasa coding gitu. Betul Pak. Dan secara statik yang native ini agak sulit untuk dijadikan responsif begitu. Karena ya tadi kalau di coding secara manual itu kan tidak bisa mendeteksi kadang-kadang apakah ini resolusinya Full HD punya komputer atau laptop atau tab atau HP begitu. Jadi untuk responsif ini jadi prefernya WordPress ya Pak? Ya kalau dari saran saya sih WordPress begitu. Kecuali kerabat Bapak berpikir yang berbeda begitu Pak.
Oh enggak, kalau teman saya malah lebih cenderung WordPress. Baik. Nah, terus? Nah, jadi itu saja 3 poin untuk apa ya, menentukan range-nya, Pak. Nah, jadi tadi ada marketplace lewat website, kemudian ada juga SEO, ada juga ini berbasis WordPress. Nah, jadi kalau di dropdown itu SEO Bapak itu kan apa namanya ya, biayanya itu ada 2 paket. Nah, di 2 paket ini ada yang paket 3 bulan dan 6 bulan. Kenapa tidak sekali bayar? Karena per harinya kami membuat artikel begitu. Jadi biayanya tidak sekali bayar. Dan antara 3 bulan dan 6 bulan ini tergantung juga dari apa namanya, dari poin-poin yang mungkin akan saya jelaskan di surat penawaran. Yang jelas itu Bapak itu harus memiliki kata kunci yang ingin dijadikan acuan Bapak, apa namanya, acuan orang-orang mencari Bapak. Ya, keywordnya lah ya. Betul. Itu kan bisa dicari di Google kan kalau nggak salah. Yang ntar saya riset sendiri lah ya. Betul, Pak. Nah, kadang-kadang kata kunci itu dinamis. Jadi orang-orang mencari apa begitu, ya kita tidak bisa memprediksi. Bisanya itu setelah banyak visitor yang datang, kemudian menemukan web Bapak, datanya langsung ketemu. Contohnya kayak gini, Pak. Saya beri contoh saja. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi sembari menunggu, kami ingin memberitahu bahwa di paket SEO kami itu ada garansinya. Nah, untuk lebih lanjut garansinya itu seperti apa metriknya, nanti kami beritahu di surat penawaran. Yang jelas kami menjanjikan itu misalnya kliknya itu harus sekian ribu seperti ini ya. Nah, jadi ini sudah ada di garansi begitu. Kemudian yang saya maksud dari kata kunci tadi yang kadang-kadang tidak bisa ditemukan di Google adalah behaviornya orang di sini. Nah, ternyata orang-orang mencari growlingo.com ini berdasarkan 10 kata kunci ini. Begitu. Nah, sehingga setelah Bapak melihat kata kunci, oh Google ngasih tahu aku nih, kata kuncinya ada 10 ini. Iya. Ya sudah, aku selanjutnya membuat artikel dengan kata kunci yang tadi. Cuma di SEO itu tidak hanya sekedar membuat artikel, tetapi juga ada hal-hal teknis lainnya seperti geotagging. Nah, jadi itu ada tool tambahan lah yang mungkin lebih bisa dijelaskan oleh Mbak Wusita atau di surat penawaran begitu. Nah, jadi itu Pak. Kalau biayanya sendiri itu antara 3,3 sampai 6 juta begitu. Nah, untuk itu untuk SEO, Pak. Iya, itu per berapa? Per bulan? Itu dibagi atau paket 6 bulan? Iya. Itu dibagi 3 bulan dan 6 bulan. Tetapi lebih precisenya nanti itu di surat penawaran. Karena saya tidak bisa memberikan angka pasti begitu. Nah, Oke. Iya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Nah, jadi untuk marketplace tadi lewat web itu ada di kisaran 7 hingga 10 begitu. Untuk marketplace yang ada di web tadi. Nah, itu sudah paket komplit yang mungkin fitur-fitur krusial. Misalkan nih Bapak ingin ada chatroom lewat website, yang mana itu akan tersambung ke multiple admin. Jadi tidak diarahkan ke WhatsApp begitu. Kalau WhatsApp kan hanya kontak satu admin aja gitu. Ya kalau adminnya online gitu. Untuk contohnya apakah Bapak mau ingin tahu lebih lanjut yang non WhatsApp? Iya boleh, yang non WhatsApp kayak apa?
Nah, bedanya kalau WhatsApp kan seperti ini. Jadi misalnya Bapak memiliki 3 admin ya, ada list 3 admin. Tapi Hmm. kalau sebentar. Sebentar ini tertutup ini. Nah, Hmm. nah jadi formnya ini bisa di custom. Orang-orang ini ditanyain apa dulu. Ini juga untuk kebutuhan database nanti. Nah, ini kayak live chat gitu ya? Iya betul Pak. Oke, oke, oke. Kayak ini berarti kayak robot gitu ya, AI gitu ya, dia auto jawab gitu ya. Sebenarnya ini bisa didesain dengan chatbot AI, tetapi itu API-nya komponennya beda gitu. Kalau Bapak Uh, ingin ada chatbotnya juga bisa. oke, oke, Nah, oke. nanti itu akan men-trigger notifikasi ke seluruh admin, siapa yang cepat dia dapat gitu. Jadi nanti masuk ke sini nanti. Iya, iya, iya. Bisa ayo, Pak. Iya. Nah, chat. Oh, udah ngomong. Nah, ini ada notifikasi dan Hmm. bisa tahu orang ini apa namanya visitor dari mana, sedang ngapain gitu. Produk yang sedang di-highlight itu apa. Oh, Jadi nanti kayak gini. Kemudian saya masuk sebagai Laksamana atau Pak Kristo misalnya. Nah, iya. misalkan nih skenario terburuk 5 admin tuh semuanya lagi offline, lagi liburan tahun baru dan Natal misalnya. Nah, ini nanti jadi Hmm. tiketingnya itu nanti masuk ke email gitu. Jadi tersimpan masih ada data dari klien tadi. Ini juga nanti datanya bisa direkap. Jadi dijadikan Excel gitu. Iya, ini datanya ini buat sorry, dia berapa lama? Kan kata Bapak dia backup ke email. Nah, untuk di website ini dia berapa lama? Tiketingnya itu seperti Bapak dikirimin email gitu. Jadi emailnya ya tetap terkeep selamanya di si penerima Oh, tadi. maksudnya kan email ya? Ya udah. Iya. Oke, Eh, udah. jadi kurang lebih seperti itu Oh, Pak. Untuk teknisnya nanti bisa kami demokan lagi. Eh, iya, iya. Yang penting bisa ini bisa itu gitu ya. iya. Nah, mungkin ada kebutuhan lagi yang mungkin belum saya bisa prediksi Pak. Eh, biasa nih, ya udah dia kan sering jualan nih. Biasanya website jual kalau website yang contohnya produk saya itu biasanya yang belum ada apa dari yang saya minta. Em, Coba aja kan itu saya kasih contoh website iya, seperti itu. Nah, dari website-website yang lain kan Bapak juga punya website. Nah, kira-kira yang masih kurang apa gitu. iya. Maksudnya kan diskusi juga kan jatuhnya. Baik. Soalnya kan kalau gini kan teknis juga ya. Kadang-kadang kita nggak kepikiran ternyata ada. Iya. Sebenarnya itu kembali lagi ke strategi marketing Bapak. Sebenarnya web itu hanya lebih dari sekedar branding kan. Misalkan nih di sini ada panic selling. Nah, di panic Hmm. selling itu misalnya ada flash sale begitu. Bentuknya berbagai macam, Hmm. Pak. Mulai dari seperti timer ataupun apa namanya? Semacam roda putar. Mungkin bisa saya contohkan di channel YouTube kami ya. Sebentar. Oh, ada YouTube. Iya. Oh. Oh, itu bisa dibuat kayak gitu ya? Kayak gacha gitu terus Iya. lah apa kain gitu ya? Iya, Pak. Seperti ini, Pak, nanti, Pak. Nah, Oh, keren nih. jadi selain orang-orang itu dapat apa ya? Seakan-akan diskon, kita juga dapat Experience database. ya. Iya, kadang-kadang kan orang males kan, Pak, memasukkan email. Siapa tahu emailku diperjualbelikan, tapi saat orang dapat diskon, they will do everything to get it gitu. Iya. Nih, kalau misalnya kan saya bikin web nih. Nah, kalau gini kan sebenarnya seasonal ya. Maksudnya nggak mungkin saya tiap hari, bener nggak sih? Eh, Buat kayak gini. tergantung campaign-nya Bapak ya. Nah, bisa saja Spinwheel Iya, ini misalnya anggaplah saya bikin website dulu nih. ya. Habis itu campaign ini ada di bulan berikutnya. Nah, itu sifatnya penambahan atau memang kalau memang mau udah dihajar di awal harganya? Atau ada penambahan variabel? Baik, Pak. Jadi untuk fitur-fitur yang di luar kesepakatan kita di awal, yang masuk ke dokumen namanya product requirement dokumen,
yang ada nanti di MOU-nya kita. Nah, itu di luar, kalau di luar PRD-nya itu nanti ada biaya penambahan. Untuk biaya penambahan sendiri ada surat penawarannya. Jadi Bapak bisa mengetahuinya nanti. Bapak juga bisa request, mau ditambahin ini. Semuanya bisa, Pak. Fully customizable. Jadi nanti semua bisa lah ya. Iya. Jadi nanti pastikan nanti kami beri format product requirement dokumennya. Nah, user story-nya itu nanti sudah kami berikan template-nya. Nah, misalkan Bapak ingin menambah, itu langsung bisa ditulis di situ. Sehingga pembuatan web di awal itu nanti sudah clear, nanti output-nya seperti apa, begitu. Oke. Siap. Kocak sih ini, iya. Kocak. Soalnya kalau misalnya gini, ini kan ini pertanyaan saya sih. Misalnya kan kayak gini, misalnya di bulan kedua saya pakai, terus di bulan ketiga saya nggak mau pakai lagi nih. Iya. Itu gimana? Nah, itu kan satu kali development. Yang misalnya game-game gini. Ya, baik. Jadi hal-hal seperti ini tuh satu kali development. Jadi selebihnya Bapak tidak perlu membayar lagi, walaupun Bapak tidak menggunakan juga tidak ada perubahan biaya begitu. Kecuali jadi sekali bayar ya itu berarti untuk website itu gitu ya. Betul, Pak. Kecuali ada komponen API yang membutuhkan komponen pembayaran. Misalkan tadi seperti yang saya sebutkan Sendit itu kan ada charge 0,5%. Nah, di sini Bapak tidak membutuhkan, tiba-tiba Bapak pakai Tokopedia untuk meningkatkan reputasi Tokopedia misalkan. Nah, itu Bapak tidak terkena biaya karena tidak ada yang transaksi di situ begitu. Oke. Sip. Oke, terus. Selain teknik marketing seperti ini, biasanya panic selling juga bisa ditaruh di bagian itunya, Pak, di bagian checkout. Nah, jadi apa selling? Sorry. Jadi saat checkout, melakukan proses checkout dan memasukkan produk tidak membayar gitu kan. Biasanya kan orang-orang masih mikir-mikir. Nah, itu juga bisa dikasih panic selling seperti timer. Selain itu, jika Bapak menerapkan sistem reselling, belum tahu nanti Bapak kedepannya pakai SDM resell atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan sistem reselling juga. Jadi kami bisa tracking performa setiap influencer yang bekerja sama dengan Bapak atau tim resell yang bekerja sama dengan Bapak, begitu. Caranya gimana? Untuk caranya misalnya saya endorse artis A nih, terus taunya dia punya track bagus. Nah, jadi caranya kami itu membuatkan halaman khusus untuk Bapak untuk membuat link referral. Misalkan nih, kita sebut saja Anya Geraldine gitu. Jadi, mohon maaf tadi brand Bapak tadi seperti apa namanya? Jor, kamu ya. Agak friend soalnya, Pak. Kenapa? Mohon maaf, nama brand Bapak tadi soalnya agak friend soalnya. Baste. Nah, iya. Misalkan baste.com. Nah, kita menggunakan Anya Geraldine gitu. Jadi nanti baste.com/Anya. Nah, link dari Anya tadi kan pasti ada aktivitas, ada link, ada conversion atau klik aja gitu. Klik atau leads. Nah, jadi kita bisa nge-track ngasih reward ke Anya ini berapa gitu. Di kontraknya kan misalnya leads-nya 1.000 misalkan, harus 1.000 misalkan, atau harus memasukkan voucher saat check out dan berhasil gitu. Nah, itu semua bisa di-track untuk kebutuhan budgeting begitu. Oh iya. Database-nya ada semua ya berarti ya? Betul, Pak. Soalnya tadi kalau beli kan juga ada database-nya juga ada ya, masukin nama kan siapa yang approve tadi ya. Mohon maaf, Pak, itu database yang mana yang approve tadi? Enggak, misalnya kan tadi ada feature yang buat, misalnya ada notifikasi tuh, beli. Iya. Notifikasi. Kan kelihatan kan harus ngetik nama kan. Betul. Siapa yang terima tuh, ya kan, kayak gitu. Betul, Pak. Penting gitu. Ya udah. Jadi kalau misalkan saya simpulkan sepanjang ini, Bapak jadi belum butuh hal-hal yang seasonal seperti ini ataupun referral system begitu ya, Pak ya.
Jadi nanti saja ya kamu. Untuk referral sama kayak permainan gini sebenarnya nggak apa-apa kan sekali beli ya. Maksudnya dimasukin aja di surat penawaran. Cuma Betul. ya kan tertinggal di mana yang oke, mana yang enggak kan. Karena saya harus presentasi ke tim lagi. Oh ya, baik-baik. Nah, kalau begitu semua add-on yang mungkin kami pikirkan selama proses pembuatan proposal mungkin 2 hari ke depan atau lebih cepat, itu kami tambahkan semua plus price listnya. Jadi tim Bapak bisa mendiskusikannya lagi, begitu ya? Iya, makanya saya coba makin lengkap. Ntar kan kita bakal debat tuh. Nah, dari situ kita iyalah nama juga tim pasti debat. Nah, dari hasilnya itu mana yang menurut kita ada advantage buat kita sama yang disadvantage. Nah, dari situ kan jadi kita ada pilihan. Kalau belum apa-apa udah dikurangin ya susah. Baik. Kalau begitu mungkin ada lagi yang ingin Bapak tanyakan atau tambahkan mungkin? Atau dari tim, silakan. Oh ya, kalau digital sendiri ada tim buat ngurusin, maksudnya sekalian aja gitu saya tanya. Ada yang tim khusus ngurusin Instagram gitu-gitu ada nggak sih? Ada Pak. Kan biasa tuh ada. Ya, baik. Jadi ada. Ya misalnya seminggu dia ngepost 3 kali, ya kan? Kayak gitu-gitu kan? Oh iya, betul. Ada Pak. Jadi nanti kami tambahkan di add-on ya. Tetapi apakah benar Bapak ingin posting 3 kali saja per minggu? Iya, memang. Kan harus aktif dong Instagramnya. Oh iya, baik. Jadi kalau dari pengalaman kami Pak, kalau misalkan ada hari satu hari saja yang tidak aktif atau tidak memposting, algoritmanya itu sulit untuk naik. Karena Instagram itu menghargai kreator yang aktif mengupload untuk menguasai hashtag. Jadi ada 2 jenis konten nanti, konten reels atau konten feed. Konten reels ini jangkauannya lebih luas. Tujuannya untuk menjangkau orang baru. Bagus sekali kalau misalkan Instagram Bapak masih baru. Nah, sedangkan feed ini lebih untuk masuk ke customer yang sudah follow begitu. Jadi menambah loyalitas saja gitu. Nah, jadi kalau saran dari kami sih itu 7 konten per 1 minggunya atau 30 per 30 1 bulan gitu. Nah, itu kalau konten sendiri kita yang buat, kita kirim ke tim Digipedia atau mungkin kita inti kontennya, misalnya gue mau masukin tulisan ini, ntar mereka yang hias atau apa-apa gitu. Iya, jadi ada 2 pilihan Pak. Pilihan pertama adalah tim konten designer di Instagram ataupun di sosial media Bapak itu bekerja sama dengan konten writernya SEO. Jadi 1 kali buat konten artikel SEO itu bisa direproduksi di banyak sosial media. Tentunya tidak semua bisa direproduksi. Kadang-kadang ada konten seasonal kan, selain evergreen. Nah, jadi itu opsi pertama. Jadi Bapak tidak perlu membayar lagi untuk konten atau mengalokasikan SDM Bapak untuk membuat konten. Nah, konten-konten ini tentunya memerlukan konsep branding dari Bapak atau community profile dari Bapak sebagai acuan kami membuat konten gitu kan. Yang kedua adalah Bapak tidak menggunakan jasa SEO kami, tetapi menggunakan tim dari Bapak sendiri untuk membuat konten-konten artikel atau ide untuk dijadikan desain gitu. Jadi nanti ada 2 pilihan yang harus Bapak pilih. Kalau misalnya yang bareng SEO itu berapa? Ntar dimasukin aja tuh. Iya. Berarti kalau yang opsi kedua, berarti itu tinggal kita ngirim kontennya, terus mereka tinggal ngepost ya? Betul, di opsi pertama itu, mohon maaf Pak, di opsi kedua ya? Iya, opsi kedua. Di opsi kedua berarti tim Bapak perlu membuat konten, kemudian dikirim ke sheet khusus. Jadi seperti tanggal. Iya, ke Digipedia. Ke tim Digipedia, terus Digipedia ngepost. Betul Pak. Terus apa gunanya dong kalau cuma ngepost doang? Maksud dari kami itu mendesain dan post Pak. Kan desainer itu tidak hanya... jadi kita ngirim kontennya, ntar didesain, baru dipost sama dia. Berarti kalau yang kedua didesain gitu aja, desain doang ya? Sama post. Ya, jadi desain ini tidak hanya desain Pak. Yang namanya desain itu pasti harus memperhatikan copywriting kan. Untuk merangkum konten yang
kaya dari Bapak menjadi konten 1 menit untuk mengkonvert orang. Saya yakin orientasi Baste ini untuk mengkonvert daripada brand awareness kan. Karena tujuannya untuk profit secepat mungkin sebagai startup. Iya. Nah, Betul. jadi desainer kami itu apa ya, tidak hanya mendesain tetapi memperhatikan copywriting, riset, kemudian melakukan monitoring, performa konten-konten terbaik itu seperti apa, nanti kami buat report. Jadi Bapak bisa membuat konten yang sesuai dengan report yang tadi begitu. Kalau opsi 1 berarti mereka ibaratnya kita ada tim riset, mereka yang membikin konten bukan bikin konten ya, maksudnya intinya, terus tapi didesain juga dan mereka ngepost, jadi kita terima beres aja gitu ya. Untuk di Instagramnya kita tinggal monitor aja. Betul Pak, tinggal sit and relax saja untuk opsi pertama begitu, karena konten juga diriset oleh tim SEO, dibuat oleh tim SEO begitu. Oh iya. Oke, ntar dimasukin di surat penawaran juga tuh Pak. Maksudnya kalau bisa satu vendor kan lebih enak ya. Baik Pak, tim kami sudah mencatat kebutuhan Bapak. Oke, terus tadi yang website untuk Instagram semuanya udah dimasukin kan tadi ya? Sudah Pak, tim kami pasti sudah mencatat. Ya. Oke. Ya udah Pak, ditunggu aja berarti surat penawarannya. Saya mau paling abis ini presentasi dulu. Ya. Tunggu surat penawaran. Baik Pak, akan kami kerjakan semaksimal mungkin. Mohon kesediaannya menunggu maksimal 2 hari ya Pak ya, dari sekarang. Iya, paling jadi kesimpulannya saya minta yang website, terus domain, terus database-nya tadi ya, yang AWS itu. Iya. Itu udah saya catat juga, ya tulis aja, tapi ntar saya presentasiin. Terus berarti untuk modelnya kita lebih ke WordPress lah ya, karena lebih gampang untuk diubah-ubah. Karena kan kalau setiap penambahan produk berarti kan kita harus masukin lagi kan? Betul sekali Pak. Nah itu kalau misalnya kita mau masukin produk baru apa gitu, itu kita bisa masukin sendiri atau kita harus kontak tim Bapak? Baik, jadi ada 2 opsi. Opsi pertama itu kami membuatkan sendiri di awal, kemudian kami dokumentasikan. Nah, yang selanjutnya kemudian Bapak mengupload sendiri sesuai dengan dokumentasi kami. Atau yang kedua, semuanya itu dimanajemen oleh kami, tetapi ada biaya penambahan di situ. Oke. Ya itu juga dimasukin aja Pak. Soalnya ya biar ada opsi aja gitu. Ya, baik. Soalnya kan ntar biar buat budget juga. Terus untuk CEO-nya jangan lupa. Baik. Ya kan? Terus sama untuk sosial medianya ada apa aja itu masukin aja di note di bawah aja, di bawahnya website. Siap. Ya kan? Karena kan masuknya dan lain-lain. Sama gitu aja sih. Yang gacha juga lucu tuh, dimasukin aja itu Pak. Ya, baik Pak Kristo. Semoga timer gitu masukin. Ya. Semoga ada diskusi yang baik di tim Bapak. Jika memang ada pertanyaan yang dibutuhkan tim Bapak, kami siap menjawabnya atau menghadirkan kami. Itu saya nanyanya ke nomor Bapak atau gimana? Kan ini sebetulnya kan ngelayanin saya kan Bapak nih. Ntar kalau berubah bingung lagi nanyanya. Ya, sebenarnya kami sudah memiliki log untuk setiap customer. Jadi kami bisa track progres dari setiap customer atau pertanyaannya. Jadi bisa menghubungi ntar Bapak coba WhatsApp. Soalnya di saya tuh ada 2 nomor tuh di Gpedia masuk. Bapak coba WhatsApp aja. Jadi saya kalau nanya, saya ntar WhatsApp-nya ke situ. Ya, baik Pak. Baik, akan kami tindak lanjuti ya. Jadi ini Pak yang ke sini gitu. Soalnya ada 2 nomor masuk di Gpedia. Baik Pak, siap. Oke, terima kasih. Saya tunggu ya Pak. Makin cepat makin bagus. Baik Pak Kristo, akan kami kerjakan segera ya. Terima kasih. Kalau masih belum ada lagi, berarti mungkin bisa diakhiri dulu ya Pak untuk diskusinya. Kalau begitu terima kasih. Lama-lama. Iya. Terima kasih Pak Kristo atas waktunya ya. Terima kasih tim sudah hadir. Kalau begitu selamat beristirahat. Terima kasih. Ya, bagaimana guys pertunjukan sirkus?